hashtag tentang kabur aja dulu ini karena fenomena anak-anak muda zaman sekarang dan juga pekerja kelas menengah itu rata-rata digaji di negeri Konoha lah ya. Itu mungkin tidak dengan kondisi yang layak, sementara kehidupan mereka itu banyak sekali tanggungan. Jadi kabur aja dulu. Kabur aja dulu, sementara di luar negeri itu membawa isu-isu mimpi yang luar biasa. Meskipun gaji dengan melangit, meskipun kondisi kondisi hidup mereka mungkin tentu akan lifestyle-nya atau biaya hidup mahal di sana, tapi juga setara dengan penghasilannya. Kalau di sini setara antara hidup dan mati. Perbedaannya begitu. Jadi katanya pengangguran mau dikasih kartu untuk kepentingan dan seterusnya. Tapi masalahnya kan lapangan pekerjaannya nggak ada. Terus mau diapakan kartunya gitu kan? Ya ada PHK. Nah PHK juga baru-baru ini ya, bahkan kemarin kan dijanjikan ya satu perusahaan tekstil di Solo itu kan kemarin barusan di PHK semua. Padahal janji kampanyenya tidak akan ada PHK. Karena apapun yang dilakukan kalau kita lihat selama ini tuh tidak ada respon yang baik atau yang kita kenal dengan political will dari pemerintah itu. Ya kan, kita nggak pernah melihat pemerintah itu merespon dengan respon yang positif terhadap setiap kritikan yang dilontarkan oleh rakyatnya. Malah lebih condong kepada menganggap bahwa setiap kritikan itu adalah kebencian rakyat terhadap penguasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama kami di Kejar Deadline edisi spesial Ramadan. Gimana berawal? Ya tetap sehat di suasana yang baru nih ya. Iya, suasana yang baru. Suasana Ramadan. Edisi baru nih edisi ya kan. Edisi spesial Ramadan. Dan kali ini kita Ramadan tayang dalam bulan Ramadan 4 kali. Saking spesial ya. Biasanya kan 2 kali ya. Saking spesial kita 4 kali. Karena biasanya martabak spesial itu lebih banyak. Enggak, kalau saya mikir begini, kalau dikejar deadline tayangnya sering, berarti makin banyak masalah yang harus dibahas. Oke, berawal seperti biasa. Main apa kita kali ini? Kita main tentang kabur aja dulu. Coba apa bedanya kabur aja sama kabur aja dulu? Iya, kalau kabur aja dulu itu ngajakin bener. Ngajakin bener. Kalau kabur aja. Enggak balik-balik. Kalau kabur aja dulu tuh nyuruh untuk kabur aja. Oh iya. Gimana nih? Ini kan lagi marak hashtag tentang kabur aja dulu ini karena fenomena anak-anak muda zaman sekarang dan juga pekerja kelas menengah itu rata-rata digaji di negeri Konoha lah ya. Itu mungkin tidak dengan kondisi yang layak, sementara kehidupan mereka itu banyak sekali tanggungan. Jadi kabur aja dulu. Sementara di luar negeri itu membawa isu-isu mimpi yang luar biasa. Meskipun gaji dengan melangit, meskipun kondisi kondisi hidup mereka mungkin tentu akan lifestyle-nya atau biaya hidup mahal di sana, tapi juga setara dengan penghasilannya. Kalau di sini setara antara hidup dan mati. Perbedaannya begitu. Setara juga. Itu yang kita lihat ya, potensi itu. Ada hal yang unik dari, saya lupa hasil penelitiannya, tapi ada penelitian yang menyebutkan kondisi kelas menengah di Indonesia itu turun. Itu mungkin salah satunya disebabkan oleh kebutuhan air minum. Mereka kelas menengah. Karena air minum di kita kan relatif mahal. Betul. Ya kan, per galonnya itu bisa 20.000 sampai 32.000 per galon, sehingga mereka harus membutuhkan itu. Sementara kondisi kehidupan yang menengah ini, kaum menengah ini sudah sadar tentang pendidikan, sudah sadar soal sosialnya, sudah soal kesehatan, sehingga salah satu kebutuhannya adalah tentang air minum itu. Itu menjadi penyebab turunnya kelas menengah. Karena mereka mau nggak mau harus meminum sesuatu yang sehat. Ya tidak minum dari air tanah, apalagi dari laut. Air laut kan gitu, apalagi dipagari lagi. Belum apa, masuk aja kalau berawal, Mas Puji. Nah, kabur aja dulu. Ini kita mesti bicara kabur aja dulu, Mas Puji. Iya kan? Iya kan, sebenarnya ini kan fenomena saya bilang protes sosial. Apa itu Mas Puji? Protes sosial. Protes. Iya, karena bagaimanapun kan kalangan menengah benar berawal tadi. Ini kalangan menengah
kalangan menengah yang melek dia. Melek dengan kondisi situasi politik yang acak adul lah bilang begitu. Karena pada dasarnya sekarang ini kan semuanya serba sulit ya. Tingkat inflasi juga masih tinggi gitu kan. Nah sementara beban kehidupan makin berat gitu. Nah menggantungkan pada keadaan di sini itu kan berat gitu. Ya mau apa lagi gitu loh. Janjinya dulu kan katanya pengangguran digaji. Oh enggak. Kasih kartu. Kasih kartu. Iya kan? Kartu pengangguran. Nanti bisa dikasih pelatihan ini itu. Ternyata 10 tahun kan nggak ada dampaknya. Berlalu begitu saja. Pelatihan bertani. Gitu. Jadi katanya pengangguran mau dikasih kartu untuk kepentingan dan seterusnya. Tapi masalahnya kan lapangan pekerjaannya nggak ada. Terus mau diapakan kartunya gitu kan? Ya ada PHK. Nah PHK juga baru-baru ini. banyak. Ya, bahkan kemarin kan dijanjikan ya satu perusahaan tekstil di Solo. Itu kan kemarin barusan di PHK semua. Padahal janji kampanyenya tidak akan ada PHK. Nah, jadi tutup, PHK enggak bener. Enggak ada, yang ada itu pemberhentian. Jadi ini kan sebenarnya luapan emosi dari kalangan menengah. Ini kok kayak begini terus kondisinya, ya kita kabur aja dulu. Meskipun saya yakin itu nggak akan juga gampang untuk kabur aja dulu gitu loh. Tapi ini merupakan luapan kemarahan dalam tanda kutip lah kalangan menengah terhadap situasi gitu ya, khususnya pada rezim gitu ya, bahwa rezim ini kok begitu-begitu saja ya, kok begini-begini saja, mana janjinya dulu, nggak ada perkembangan, bahkan makin berat gitu. Makanya dengan tagar ini sebenarnya dua sasaran sekaligus, nembak ke rezim untuk kemudian mewujudkan janji-janjinya. Yang kedua ya memang sudah putus asa. Putus asa. Dua hal itu. Iya, putus asa kondisi kayak begini, terus mau apa coba? Kartu pengangguran nggak ada sekarang kan? Nggak ada. Katanya. Iya. Kalau nganggur sekarang dibiarin aja kan? Nganggur. Iya benar-benar nganggur gitu kan? Lapangan kerja yang dijanjikan mana nggak ada juga gitu loh. Nah sementara perusahaan-perusahaan itu sekarang pada hengkang. Perusahaan-perusahaan besar itu kan hengkang semua sekarang. Karena situasi di dalam negeri yang tidak jelas gitu. Nggak kondusif. Akhirnya mereka ya sudah bikinlah tagar itu sebagai wujud dua hal tadi, menembak pada pemerintah. Yang kedua ya sudah putus asa gitu terhadap situasi karena nggak bisa berbuat apa-apa. Dan tambahannya adalah juga ada rasa inilah ya, kabur aja dulu itu menunjukkan bahwa ini ada gap yang luar biasa antara kalangan kaya sama miskin kan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, cari pekerjaan susah, hidup susah, terus apa gitu kan. Nah ini yang membuat mereka itu sebenarnya gerah. Jadi mestinya kalau pemerintahnya ngerti, wah ini jangan kayak si itulah, si Wamen itu. Kalau mau kabur, kabur aja gitu, gak usah balik. Wah ini kebangetan banget itu kan. Terus nanti semuanya dinikmati sama dia kan gitu. Dengan respon yang luar bermacam-macam ya. Wamen juga, ada menteri juga yang respon terkait tagar ini. Tapi yang jelas kalau kita lihat yang tagar kabur aja dulu ini bentuk protes mungkin ya, salah satu bentuk protes ya. Ini kan protes pada kondisi yang ada di negeri ini gitu. Kan dia ingin, ya ini kan namanya teman-teman kalangan menengah kan sudah melek gadget lah gitu ya. Main di dunia maya. Apa sih yang bisa kemudian membuat sadar kan gitu. Ini kan salah satunya. Bikin tagar lah gitu supaya viral gitu. Kalau udah viral kan diperhatikan. Tapi ternyata responnya kok kayak begitu. Udah kalau mau kabur aja. Kabur aja gitu. Ini kan kebangetan juga gitu loh. Gak dijadikan ini gak bahan introspeksi lah gitu kan. Ini kenapa ini rakyatku? Mestinya dia kan mikir dong, ini rakyatku pada kabur ini gimana ini kan. Dia harusnya waduh jangan dong, nanti saya siapkan itu kan. Gak berani dia bikin gitu. Ini kan peluang pekerjaan dan sebagainya gitu. Jadi jangan kabur aja dulu, balik aja dulu. Balik
lagi Mas teknologi. Bikinkan pekerjaan dulu, gitu maksudnya ya. Nah, saya sekarang merapat ke Bro Guslin sekarang. Iya, Bro Guslin. Iya. Nih pertanyaannya luar biasa nih. Apa kaitannya dengan Ramadan? Kabur aja dulu. Dengan kondisi Ramadan ini kira-kira bagaimana nih? Tembak langsung. Langsung Ramadan ya. Iya, yang pertama kita harus, kalau saya ya melihatnya bahwa hashtag memang kabur aja dulu ini bagian daripada pesimis dari pesimis. Iya, jadi ini sudah bagian daripada sikap pesimis dari masyarakat Indonesia. Pesimisnya itu kepada penguasanya, pada pemerintah. Karena apapun yang dilakukan, kalau kita lihat selama ini tuh tidak ada respon yang baik atau yang kita kenal dengan political will dari pemerintah itu. Ya kan, kita nggak pernah melihat pemerintah itu merespon dengan respon yang positif terhadap setiap kritikan yang dilontarkan oleh rakyatnya. Malah lebih condong kepada menganggap bahwa setiap kritikan itu adalah kebencian rakyat terhadap penguasa. Padahal tidak setiap kritikan itu adalah kebencian. Gitu. Nah, tapi dilihat karena memang masalah political will yang nggak ada di tubuh kekuasaan itu, sehingga apa-apa yang negatif itu dianggap sebagai sesuatu yang mengusik kekuasaan itu, begitu. Nah, inilah yang mungkin saya sendiri melihatnya bahwa kalau sudah seperti ini udah nggak ada lagi tempat kita untuk curhat lah begitu. Kita mau di mana lagi gitu? Kita minta kepada penguasa yang memiliki kendali atas segala sesuatu di negeri ini sudah tidak bisa dipercaya begitu. Bahkan kalau kita lihat tadi Mas Muji, kalau terdengar Mas Muji mengatakan bahwa bahkan ketika orang ngomong kabur aja dulu malah ditanggapi ya udah kabur aja sekalian. Itu kan menunjukkan memang political will dari penguasa kita, dari kalangan pemerintah kita itu ternyata political will-nya nggak ada begitu. Nah, ini yang harus kita lihat sehingga muncullah tagar yang ini gitu. Namun sebelum kita menganggap bahwa tagar ini sebagai solusi juga kita harus pertimbangkan benar nggak sih kabur aja dulu itu sebagai solusi juga atau justru kita memiliki solusi yang berbeda. Nah, ini yang juga harus kita harus kita dudukan lah begitu. Jadi tidak serta-merta karena ini memang bagian daripada cara untuk mengekspresikan kegalauan daripada masyarakat ini baik begitu, kemudian tiba-tiba kita menganggap bahwa ini solusi. Enggak juga. Karena tidak semua juga orang bisa kabur begitu. Bayangin aja. Banyak kendalanya juga. Banyak kendala. Orang bayangin aja kita harus kabur ke luar negeri. Pertama, tiket ke luar negeri itu tidak sedikit harganya. Belum ngurus visanya, visa kerja atau visa apa di sana dan seterusnya. Belum sampai di sana apa kita dapat kerja atau enggak gitu kan, banyak banget gitu. Sehingga memang tagar ini menurut saya sih bukan ngajak kabur beneran sebenarnya. Mungkin sekedar kita sebutnya nge-move ya. Iya, sekedar move, bagian daripada moving untuk menunjukkan ekspresi. Wahai pemerintah, kami ini udah nggak tahan lagi di negeri ini, posisinya seperti ini gitu. Mungkin seperti itu kali ya. Nah, sehingga ini bukan solusi ya. Sekali lagi ini bukan solusi yang dicari sebenarnya. Ingin dicari oleh masyarakat kita itu sebenarnya inginnya, pemerintah kalau kami ngomong seperti ini tolong dong ditanggapi secara positif gitu. Kalau kami ingin kabur tolong dong ditahan, berikan solusi daripada hashtag itu. Kalau kabur apa solusinya, apa masalahnya, kenapa bisa kabur gitu. Udah gak tahani di rumah kita sendiri nih gitu maksudnya tuh. Masa punya anak nih, anaknya ngomong ya udah Pak saya kabur aja lah, masa langsung ngomong ya udah kabur aja tuh, itu bapaknya nggak bertanggung jawab dong. Harusnya nggak kayak gitu. Sebagai bapak yang baik pasti mengatakan masalahnya apa nak, gitu harusnya. Itu political will. Apa masalahnya? Oh masalahnya ini ya udah, kalau gitu coba kami carikan solusi. Harusnya kayak gitulah political will itu. Nah, setelah itu barulah kita masuk tadi hubungannya dengan Ramadan apa? Nah, Ramadan inilah harusnya penguasa itu sudah harus mulai kembali muhasabah diri begitu. Karena Ramadan itu kan kalau kita lihat itu momentumnya banyak banget. Ada momentum bagian dari muhasabah diri, mendekatkan diri kepada Rob dan lain sebagainya. Yang udah saatnya nih meleklah dengan posisi masyarakat saat ini yang kemana-mana terhimpit oleh ekonomi, terhimpit oleh masalah apapun dan sebagainya. Maka saat ini penguasa kita atau pemerintah kita harusnya mulailah begitu muhasabah diri. Dan kalau kita juga lagi galau dengan kondisi saya mau kabur atau enggak, udahlah mulai saat ini Ramadan ini udahlah
dekatkan diri kepada Allah sehingga kabur aja dulu itu memang hanya sekedar hashtag begitu, bukan realisasi begitu. Yang udah selesai itu paling orang-orang yang pergi umroh udah kabur aja sana sampai di sana posting, wah saya lagi kabur nih, padahal sekedar umroh doang sudah. Memang nggak kabur-kabur aja, nggak kabur seperti itu sebenarnya. Iya. Nah sebenarnya kan kalau kita lihat hashtag kabur aja dulu kan sebenarnya baru viral bulan-bulannya atau saat-saat inilah, ya kan. Sebenarnya kan aktivitasnya kan, kalau kita lihat tuh aktivitas saudara-saudara kita kan ngapain sih dia ketika dia keluar negeri atau kabur aja dulu kan, sekolah, bekerja. Itu kan aktivitas yang memang sudah menjadi target mereka sebenarnya. Iya, sudah lama kan, di bertahun-tahun itu sudah lakukan. Bahkan kalau nggak salah sarjana pertama itu kakaknya R.A. Kartini kalau nggak salah itu kan dia mendapatkan gelar sarjana itu bukan di sini, tapi di luar itu kan aktivitasnya tuh kan. Iya. Nah hashtagnya yang itu hashtagnya itu baru viral kan kali-kali ini. Maksudnya sekarang ini terkait itu tentunya bukan terkait pasti dalam hal keresahan, kan baik di bidang pendidikan. Ya kan, makanya memilih sekolah sana. Teman saya juga ada yang kerjanya malah pergi ke sana kabur aja dulu, pas pulang lumayan. Pas luar berawal ini bukan menyikapinya seharusnya nih pemerintah kita ya kan, Konoha ini pemerintah pejabat nih yang terlibat lah, artinya mungkin dari sisi pendidikan dia kabur aja dulu, mungkin dari sisi lebih banyak sisi pekerjaan pekerjaannya yang mereka tuh kabur aja dulu untuk mendapatkan hal-hal lebih baik di luar sana. Nah, bagaimana sih sikapnya seharusnya pemerintah lakukan ini? Ini kan sebenarnya puncak dari kondisi ekonomi kita dan kondisi sosial serta politik kita yang tidak menentu gitu ya. Kalau 10 tahun orang yang berkuasa 10 tahun mengatakan rakyat puas, itu menurut saya itu seperti halnya Tukul ya, ketika ngomong ke peserta puas. Bukan puas. Tapi di risetnya bener puas dong, kalau nggak salah ya. Iya kan hasil ya kan. Hasil polling kan puas, tapi nyatanya betul nggak puas. Iya. Itu satu sisi. Ya. Yang kedua adalah ini menjadi cambuk bagi setiap orang bahwasanya ini yang dimaksud hijrah bagi mereka sebagian ketika kondisi perekonomian di negeri kita itu diambang mengkhawatirkan menurut saya gitu ya, karena berbagai kondisi yang tidak nyaman untuk pekerjaan, tidak nyaman untuk kestabilan ekonomi, untuk berkeluarga, untuk menghidupi keluarga bahkan gitu ya, sehingga mereka memilih untuk kabur aja dulu kalau negeri, meskipun tadi dibilang oleh Bro Gusin tadi nggak semudah membalikan telapak tangan untuk kabur ke luar negeri, karena perlu menyiapkan visa, menyiapkan pendanaan, kemudian orang di sana seperti ada nggak yang menyambut atau pekerjaan apa gitu. Nah sementara kalau kita ngeliat kondisi realitasnya, harusnya pemerintah itu berpikir bagaimana caranya agar mereka orang-orang ini sebenarnya comeback kembali ke rumah. Ya tentu dibuat nyaman lah rumahnya itu. Oh, gitu. Jadi pejabat-pejabat harus membuat nyaman. Harus membuat nyaman. Siapa yang menghidupi mereka dan nyata-nyatanya harus kita melihat bagaimana kondisi sekarang itu kan kesehatan, harga kesehatan cukup mahal, misalnya juga harga pendidikan cukup mahal, dan meskipun kita melihat ya, misalnya pemerintah sedang menggalakkan makanan bergizi gratis, MBG, tapi orang tuanya yang bayarin sekolah itu tidak punya pendapatan, ya, sehingga mereka berpendapat dengan cara begini gitu untuk bisa menyampaikan haknya, untuk bisa menyampaikan ini loh jalan keluarnya itu. Jangan fokus memberikan makan anaknya, tapi fokuslah untuk memberikan penghasilan bagi orang tuanya, sehingga anak-anak itu tercukupi kebutuhan gizinya dan tercukup juga kebutuhan pendidikannya. Ya dengan bapaknya bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan rezeki, mendapatkan gaji, yang tentunya menghidupkan keluarganya. Betul. Gitu. Jadi bukan hanya memberikan makan gratis, tapi nggak dikasih pekerjaan orang tuanya. Waduh, ini yang menjadi repot itu. Oke, Mas Buji. Terakhir. Ini kan suasana Ramadan. Nah, saya lebih ke arah pejabatnya nih, Mas. Iya, bentar. Pejabat tuh bisa dihubungkan ke Ramadan. saya pengen mendengar pejabatnya gimana gitu di bulan Ramadan nih. Kan mestinya pejabatnya kan banyak muslim lah. Iya kan? Hampir semua. Hampir semuanya lah muslim gitu kan. Nah, kalau seorang muslim itu di bulan Ramadan itu kan dilatih untuk peduli. Peduli kepada orang lain. Nah, kalau dia posisinya pejabat mestinya lebih peduli lagi kepada rakyatnya dong. Apalagi dia ngerti kok ini lagi puasa nih. Jangan-jangan memang
rakyat saya ini tiap hari tuh ya nggak makan kayak begini gitu loh. Ini mungkin yang kelas menengah ke atas dia bisa puasa beneran. Tapi yang kelas bawah memang dia nggak makan setiap harinya gitu loh. Yang setiap hari dia. Iya maksudnya makannya hanya makannya itu hanya apa namanya terbatas. Gitu. Mestinya dengan begitu dia kan sadar gitu loh. Oh ini berarti saya harus lebih peduli. Kalau ada tagar apa namanya kabur aja dulu itu kan berarti sudah merupakan jeritan gitu loh. Harus direspon dengan harus baik. Harus direspon dong dengan baik. Dengan memberikan apa namanya perhatian yang besar. Sebagaimana dulu kalau Khalifah Abu Bakar itu kan beliau katakan bahwa beliau itu akan memperhatikan yang paling lemah di antara masyarakatnya. Gitu. Nah saya kira yang sekarang teriak-teriak ini kan yang kemarin disebut sebagai kalangan menengah yang sudah mulai turun derajatnya ke kalangan masuk ke kalangan bawah menengah. Jadi awalnya kan menengah dia turun dia dengan situasi ekonomi segala macam dia turun akhirnya kan. Nah itu kemudian bersuara mestinya kan direspon dengan baik. Jangan diresponnya dengan menurunkan tingkat kemiskinan angkanya. Angkanya. Coba ini misalnya sekarang itu kan tingkat kemiskinannya dihitungnya turun gitu kan dengan 20.000 kan 20.000 per hari. Padahal kalau dibandingkan dengan Bank Dunia aja $3 per hari kan. $3 itu kan seberapa coba? Sekitar 45.000. Nah kita makin diturunin makin 12.000. 12.000 apa 15.000 ya? 12.000 setahu saya itu. 20.000 sekarang. 20.000 standarnya miskin itu. 20.000. Berarti yang tadi menengah ke bawah itu sebenarnya turun itu sudah masuk miskin kalau standarnya standar Bank Dunia. Tapi sama dia tidak. Karena standarnya diturunin 20.000 standar. Jadi 20.000 gak jadi miskin lagi. Padahal hidupnya jadi susah gitu. Makanya miskin tadi jadi naik ke menengah ke atas. Gak bisa gitu. Jadi ini kan aneh gitu loh. Bukan memberikan respon yang kemudian faktual buat meningkatkan hajat hidup mereka dengan pendidikan yang murah gitu kan. Kesehatan yang murah. Kemudian kesehatan yang dijamin. Bukan malah sekarang bayarnya BPJS mau naik coba. Gimana mereka nggak susah? Sudah begitu ini harus jadi persyaratan nanti ngurus ini harus bayar. Ngurus ini harus bayar. Ini harus bayar. Akhirnya bayar gitu loh. Ini kayak lagu ya. Kayak pernah denger gitu. Bayar gitu apa. Itu kan sesek gitu loh. Sesek bagi kalangan yang memang kondisinya di tengah-tengah itu. Turun sedikit sudah itu. Makanya mestinya responnya harusnya positif. Apalagi di bulan Ramadan gitu loh. Dia harus peduli. Wah ini memang kondisinya begini. Seharusnya. Makanya jangan hanya duduk di Menara Gading gitu. Merasakan betul gitulah jerit geliat rakyat tuh di bawah kayak gimana. Yang sekarang ini saya lihat wah rakyat kita betul-betul sekarang ini kondisinya sulit gitu. Harus peka mungkin ya. Nah itu betul sekali. Pejabat kita tuh harus peka ngelihat gitu. Termasuk yang bayar-bayar itu juga bentuk protes kayaknya gitu kan. Kan pernah denger ya. Gue nyingir-nyingir aja. Suka bayar ya. Suka bayar men. Semua serba bayar gitu kan. Bro Gusrin, terakhir karena waktu juga nih kita. Iya. Yang pertama untuk hashtag kabur aja dulu. Kabur aja dulunya silakan. Yang bisa kabur, kalau mau kabur silakan. Kan ini bagian sementara aja sementara maksudnya. Tentunya ini bagian dari ekspresi. Orang yang bisa kabur itu maksudnya orang ingin healing lah, udah mumet banget di negeri ini. Healing lah keluar negeri misalnya. Itu bagian dari kabur mungkin kali bahasa. Udah mumet lah ya. Iya, udah mumet nih. Udahlah jalan-jalan dulu kemana. Setelah itu fresh balik lagi gitu kan. Itu bagian dari kabur aja dulu mungkin. Dan itu dilakukan banyak orang. Karena emang gak mudah untuk pindah ke warganegaraan untuk saat ini. Kemudian yang kedua adalah, tapi ada juga sebenarnya ada hal yang harus kita paham baik-baik. Ada posisi di mana kita itu haram untuk kabur. Haram. Iya. Haram. Kenapa kita haram untuk kabur? Apa itu? Karena posisi di mana kita memang diwajibkan untuk tidak kabur dan harus menghadapi itu. Harus mengubah kondisi. Untuk mengubah kondisi itu. Apalagi dalam posisi pada saat ini kita itu tidak ada kemudorotan yang memaksa agar kita itu bisa harus kabur begitu. Tapi justru terbuka peluang untuk menggambarkan atau untuk menyadarkan hal yang atau untuk membenarkan yang salah tadi begitu. Karena memang Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan bahwa man ra'a minkum mungkaron, jika kalian melihat sesuatu yang mungkar, kemungkaran,
Maka fal yughayyiru biyadih begitu. Maka rubahlah dengan tangan kalian begitu. Ini kalau kita punya kekuasaan. Ya, kalau kita punya kekuasaan. Lalu kalau kita tidak punya kekuasaan, kemudian dikatakan falam yastati fabilisani begitu. Kalau kita tidak mampu dengan tangan tadi atau kekuasaan tadi, ya kita nggak punya sekarang nih. Terus kita harus kabur? Enggak. Kita masih punya satu. Apa itu? Dengan lisan. Nah itulah kita. Jadi orang-orang yang memiliki lisan itu yang ngomong. Kalau bisa ngomong silahkan. Kalau nggak bisa lagi terakhir tuh. Fa'ilam yastati fabil qalbihi. Nah itu yang paling lemah tuh. Selemah-lemahnya. Hati menolak aja gitu. Udahlah saya harus berdoa aja nih. Mumpung Ramadan ya Allah gitu. Sholawatin tuh asgilnya dibanyakin sholat asgilnya tuh. Biar apa yang zolim-zolim tadi tuh habis dimusnahkan oleh Allah begitu maksudnya. Nah inilah yang harus dilakukan. Jadi ada memang posisi ya. Udahlah kalau memang pengen kabur mungkin bahasanya tadi tuh healing. Kemudian ada bahasa yang harus kita pahami juga bahwa setiap ada kemungkaran itu kita diwajibkan untuk mengubah kemungkaran itu. Bukan malah kabur dari kemungkaran itu. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, di posisi Ramadan inilah harusnya itu tepat banget sebenarnya nih. Tadi ada momen yang tepat. Momen yang tepat tuh. Untuk apa? Pertama memberikan opini kita sebesar bahwa memang sadarlah wahai penguasa muslim, ini kita sudah kadung banyak masalah di negeri ini. Saatnya kita kalau mau ingin suci nggak akan pernah suci kalau sebelum masalah ini selesai begitu wahai penguasa. Coba berkacalah kepada Sayyidina Umar bin Khattab ketika seorang yang nggak bisa makan, yang masak batu, anaknya dimasakkan batu oleh mamanya begitu. Itu yang dilakukan Umar bin Khattab itu udah bukan ngomong gini, ya udah masak aja sampai masak tuh batunya, bukan gitu maksudnya. Tapi Umar bin Khattab sendiri yang memikul berasnya itu, kemudian membawakan ke ibu yang memasak batu tadi. Itulah harus dilakukan oleh penguasa. Apalagi dulu penguasa kita itu yang mantan itu pernah disetarakan dengan Umar bin Khattab. Pernah disetarakan dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Seharusnya perilakunya sama dengan perilakunya sama. Nah, seperti itu. Apalagi presiden kita yang saat ini atau penguasa kita saat ini itu sangat mengagumi masalah sistem Islam begitu. Islam yang kafah itu sangat dikagumi, bahkan pernah mempresentasikan itu di depan khalayak begitu. Harusnya udah kembali tuh. Oh ternyata begini nih pemerintahan yang Islam kafah itu menerapkannya seperti ini. Oh begini caranya. Mulailah belajar seperti itu, muhasabah diri. Ketika ada keluhan masyarakat, ditanggapilah dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang sensitif. Seakan-akan dia sedang ngalami, ya usah tanda kutip, net gitu. Iya, seperti itu. Ya harusnya penguasa adalah seperti itulah. Ya, jadi memang para penguasa atau pejabat ini harus menanggapi protes lah, proses-proses dari masyarakat itu dengan respon dengan baik, kemudian diperbaiki, bukan malah menghadirkan respon yang negatif ya kan, gitu kan. Karena memang seorang pejabat itu, apalagi ini momen penting nih, momen di bulan Ramadan ya, seperti Om Bro Guslin bilang gitu kan, di bulan Ramadan ini ya ini saatnya lah untuk introspeksi diri, ya untuk mengeluarkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Maksudnya muhasabah itu nggak mesti bulan Ramadan. Iya, tapi ini momen pas itu, momennya pas itu saatnya. Jangan sampai di bulan setelah bulan Ramadan ya begono lagi. Gitu. Yang jelas ini semua kita bukan bukan masyarakat ini dengan hashtag gitu kan, termasuk Indonesia Gelap itu kan bentuk protes kepada pemerintahan gitu. Ini dalam rangka mencintai pemerintah ini, bukan berarti sebenarnya membenci, enggak, tapi seperti aksi mahasiswa kan. Ini dalam rangka mencintai negeri ini agar negeri ini menjadi negeri yang lebih baik gitu. Terima kasih Bro Awal, Bro Guslin. Terima kasih Mas Puji. Mudah-mudahan sehat terus semuanya, tetap terjaga puasanya. Amin. Dan insya Allah kita bisa menjalani Ramadan kali ini dengan dengan tenang, dengan hikmah, khusyuk gitu kan. Dan kita sampai yang penting sampai di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat semua. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Nextnya kita akan berjumpa lagi. Ya, para pemirsa di mana pun Anda berada, demikianlah obrolan kami bersama teman-teman di Kejar Deadline spesial Ramadan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.